Guys, di sini kita coba game triple A yang cukup berat di 2026 ini ya guys ya, Black Team My Wukong. Kita settingannya itu menggunakan rekomendasi dari Wukongnya aja. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian pada sehat-sehat ya. Yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan yang terbaik. Dan jangan lupa juga doa terbaik untuk saudara-saudara kita yang terzolimi dimanapun berada, terutama di Palestina, di Sudan, dan dimanapun mereka berada. Kita harus selalu support minimal dengan doa-doa terbaik kita. Oke, kali ini kita mau lihat kondisi second almost like new dari Asus ya guys ya. Laptop gaming entry level murah meriah tapi cukup powerful. Ini adalah Asus VivoBook 16X, tapi kalau di situs resminya malah namanya Asus Gaming K16. Dan ini harganya cukup murah tentunya. Kita langsung lihat aja kondisi almost like new-nya seperti ini ya guys ya. Dan ini masih tercover sama skin protector nih guys, sama pengguna pertamanya. Jadi untuk kemulusannya harusnya masih mulus banget nih kalau kalian buka skin protectornya ya guys ya. Itu kelebihan kalau kalian pakai skin protector. Jadi baretnya itu akan tertimpa di skinnya, dan untuk unitnya akan selalu mulus selama kalian masih tempel skin protectornya ya guys ya. Untuk desain dia seperti Asus VivoBook pada umumnya aja ya guys ya, seperti ini. Dan seperti biasa ada tonjolan di sini Asus VivoBook yang cukup cakep ya guys ya. Ada arsiran juga di sini tuh. Dia ngotak kayak gini aja. Ukurannya 16 in tinggi guys. Dengan bobot di 1,8 kilogram aja. Cukup ringan dan cukup standar ya guys ya. Untuk ukuran layar 16 inch. Tuh ketebalannya seperti ini aja. Terus di bagian sini harusnya ada exhaust tuh. Bisa kelihatan ya di dalam sini tuh. Tuh exhaustnya seperti itu. Dia nyempil di bawah LCD ya guys ya, di bawah layarnya. Nah kayak gini. Di bagian belakang bawah tentunya ada intake-nya. Terus ada rubber, ada 1 2, terus ada yang 4 ternyata guys. Yang ini bukan rubber tapi kayak semacam tumpuan gitu. Rubbernya di ujung-ujung aja. Ada 4 titik dan ini speakernya Sonic Master menghadap ke bawah laptop ya guys ya. Di bagian bawah masih polikarbonat nih sama di palm rest, tapi bagian covernya sendiri ini sudah menggunakan bahan aluminium jadi cukup premium. Untuk desain di bagian palm rest di sini bisa kita lihat di sisi kanan. Nah, di sini ada beberapa spek yang ditulis, kayak ini namanya Asus VivoBook 16X. Tapi kalau di web itu kalian lihat dia nulisnya Asus Gaming. Asus Gaming K16. Terus di sini ada fitur kalau ini sudah anti bakteri ya, untuk keyboardnya masih membawa era COVID, jadi insya Allah keyboardnya ini sehat nih guys. Terus di sini ada tulisan untuk pendinginannya Asus Ice Cool teknologi ya guys ya. Di sini di dalam dia dua ventilasi ya guys ya, satu terus di sini satu, jadi cukup adem harusnya. Terus untuk layar bisa dibuka dengan 180 derajat, terus keyboard Ergosen. Terus di sini juga dia durable nih guys, military grade standar ya guys ya, masih aman. Harusnya dibawa-bawa kemana-mana. Jadi kalau kena benturan insya Allah ini lebih kuat dia guys. Terus ada physical webcam shield, jadi kalian bisa tutup untuk webcam kalian kalau kalian nggak sedang pakai. Terus ada Asus AI Noise Cancelling, jadi lebih jernih. Di sebelah kanan seperti itu dia nulis spek-speknya. Dan ini dia Sonic Master, andalan dari Asus sejak dulu ya guys ya untuk speakernya. Dan di sisi kiri di sini kita bisa lihat ada logo-logo spesifikasinya, kayak prosesornya Intel Core i5. Terus untuk RTX-nya juga ditempel ini logonya. Terus di sini juga ada Asus support. Ini tinggal kalian scan aja dan dapat Home Office 2024. Seperti itu aja sih guys. Ya untuk port yang tersedia bisa kita lihat di sebelah kanan. Di sini ada jack 3,5, terus ada Type C yang kencang juga, dan kalian bisa ngecas juga kalau kalian misalnya lagi nggak bawa DC in-nya. Terus di sini ada Type A 3.2 Gen 1, terus ada HDMI. Nah, di sini untuk ngecas DC in ya guys ya. Untuk port di sebelah kiri di sini bisa kita lihat, mantap ternyata guys. Ada card SD card di sini, tentunya mempermudah banget ya untuk konten kreator atau anak DKV. Ini kita kepake banget ya untuk ngedit-ngedit, langsung colok SD card ke sini aja. Terus di sini ada exhaust, terus di sini ada Type A 3.2 Gen 1 lagi. Ya karena kita penjual laptop second berkualitas, jadi kali ini kualitasnya laptop charger aja dan masih cukup mulus banget ya guys ya.
hampir kayak baru karena dia menggunakan screen protector tadi ya guys ya. Untuk chargernya dia 120 watt nih, bisa kelihatan ya. Tuh, seperti ini. Modelnya DC-in yang bulatnya itu cukup besar nih guys. Tuh, seperti ini aja. Nah, modelnya seperti ini. Ya, setangan gini lah. Oke, sebelum itu kita coba buka ya. Bisa nggak kira-kira dengan satu tangan? Bismillah. Oh, ternyata terangkat guys, nggak apa-apa. Yang penting performanya kencang. Dan kita juga pengen lihat kira-kira booting time-nya dapat berapa detik. Ya, untuk booting time ternyata standar laptop gaming entry level ya guys ya, di 17 detikan. Dia menggunakan prosesor Intel Core i5 generasi 13420H dengan fabrikasi Intel 7 10 nanometer, codename-nya Raptor Lake, default TDP-nya di 45 watt, konfigurasi 8 core 12 thread, terdiri dari 4 performa core, 4 efisiensi core. Untuk clock speed-nya up to 4,6 GHz, sedangkan base clock-nya ada di 2,1 GHz. Untuk Intel Smart Case-nya ada di 12 MB. Disandingkan dengan discrete grafik Nvidia GeForce RTX 3050, VRAM-nya 4GB GDDR6, memiliki 2560 CUDA core, tentunya sudah support ray tracing dan DLSS. Untuk DGP-nya ada di 55 watt. Beralih ke display, ini salah satu display yang juga spesial ya di kelasnya, menggunakan layar 16 inch WUXGA 1920x1200 dengan aspek rasio 16:10 dengan panel IPS level. Refresh rate-nya di 144 Hz dan memiliki maksimum brightness di 300 nit. Untuk color gamutnya 45% NTSC, ini sudah cukup standar ya guys ya untuk laptop gaming entry level. Dan memiliki layar anti glare, tentunya ini mempermudah kalian ketika berada di tempat cahaya berlebih, maka pantulannya akan lebih minim. Masya Allah, keren sih guys. Oke, beralih ke kamera 720p. Bisa kita lihat kondisinya harusnya sudah cukup standar dan oke ya guys ya. Dan di sini juga ada privasi shutter. Nah, bisa ditutup terus bisa dibuka lagi kalau kalian lagi mau pakai kameranya. Di sini kondisinya cahaya sangat cukup banget ya di studio ala-ala kita, dan untuk mic-nya harusnya juga cukup oke nih, harusnya kedengaran dengan jelas dan gambarnya kualitasnya ternyata cukup oke ya guys ya, cukup tajam. Harusnya dipakai untuk meeting-meeting seperti membahas rapat-rapat untuk masyarakat ataupun untuk menuntaskan korupsi, harusnya bisa ya guys ya. Itu mulai dari diri kita sendiri sih. Beralih ke speaker, kita sudah kasih full volume untuk di laptopnya dan di YouTube ya guys ya. Dan kita pengen dengar kualitasnya kira-kira oke nggak nih untuk laptop gaming entry level. Bismillah. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Ya, untuk kualitas speakernya ternyata ini luar biasa oke ya, di harga 10 jutaan dibanding dengan laptop gaming yang lain. Ini salah satu yang terbaik sih. Speakernya bassnya ada, dia posisinya di bagian bawah laptop ya guys ya. Jadi kalau kalian taruhnya di bantal, dan itu harusnya nggak bagus ya kalau taruh di bantal karena nggak ada sirkulasi udara di intake-nya. Jadi kalian harusnya taruhnya di permukaan yang cukup keras. Jadi itu speakernya juga cukup oke, mantulannya itu mantap sih. Ini mantap speakernya guys. Beralih ke keyboard, dia menggunakan keyboard Ergosen. Tentunya feel-nya empuk dan nyaman, permukaannya halus. Yang unik adalah dia memiliki antibakterial yang jarang dipakai di laptop lain dan memiliki 3 tingkat kecerahan backlight berwarna putih. Untuk merubah mode laptop kalian bisa ke My Asus, di situ ada beberapa settingan. Kalau kalian ingin merubah mode ke performa, kalian wajib banget nih koneksikan charger ke laptop agar performa baterainya tidak cepat habis. Dengan travel distance yang cukup dalam, ini empuk sih, nyaman untuk ngetik harian. Di sisi kanan ada numpad yang mempermudah untuk input numerik yang ukurannya lebih kecil dibanding keyboard utama. Untuk ukuran touchpadnya cukup lebar ya guys ya, di 130 mm kali 70 mm kurang lebih. Dan tentunya sudah menggunakan precision touchpad yang nyaman digunakan untuk harian, Masya Allah. Beralih ke pengujian storage, PCIe Gen 4, di sini kita menggunakan Crystal Disk Mark. Untuk bacanya sendiri dapat di 6335, sedangkan untuk tulisnya dapat di 3762. Kecepatannya sudah cukup oke ya. Harusnya untuk kegiatan multitasking ataupun desain grafis 3D modeling, kecepatan segini sudah cukup kencang guys. Masya Allah, cakep sih. Untuk opsi upgrade tentunya agak sedikit terkendala, tapi no problem. Di sini kalian untuk RAM bisa tambah 1 slot lagi karena slot yang satunya 8 GB itu udah onboard. Sedangkan untuk SSD-nya di sini hanya replacement. Jadi kalian bisa ganti sampai ke 2 TB, harusnya cukup oke ya guys ya.
Untuk pendinginan dia menggunakan single fan aja ternyata dan cukup adem aja sih di sini dengan dual heat pipe-nya. Kalau dipakai untuk kegiatan yang cenderung berat di sini kita dapat di 40 derajatan aja. Tapi kalau kalian pengen lebih adem bisa tambahkan cool pad harga 200 ribuan dan bisa jadi stand juga. Sekalian kita pengen coba performa RTX 3050-nya, bisa main game apa di sini? Langsung aja. Oke guys, di sini kita coba game triple A yang cukup berat di 2026 ini ya guys ya, Black Team My Wukong. Kita settingannya itu menggunakan rekomendasi dari Wukongnya aja. Di sini NXR-nya aktif, untuk super resolutionnya di 60, frame generation-nya auto. Nah, sisanya medium, ternyata dia dapat medium nih. Cuman kita terkendala RAM sih, harusnya bisa di-upgrade ke 32 GB nih kalau kalian mau ya. Satu keping aja soalnya dia 8 GB-nya udah onboard. Oke, atau yang 16 GB tuh udah cukup sih. Back di sini kita dapat berapa? Oh, 56, 60, 40 ya. Kalau belum battle, dia agak ngedrop sedikit nih, masih rancu dia. Ini kalau jalan 50, not bad 60 nih.